mengasihiku. Tak kau pandang bentuk dan rupaku. Kau yang mengasihiku dengan sepenuh hati, tak sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, melewati setiap pencobaan. Kau Bapa yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, melewati setiap pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik.
Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi kita mendengarkan KIS Online pada saat ini. Bersyukur walaupun di tengah pandemi, kita masih boleh mendengarkan KIS walaupun secara online tidak bertatap muka. Sebelum memulai KIS ini, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kalau pada kesempatan ini, pada hari ini, kami masih boleh mengadakan KIS online. Tuhan kiranya pimpin KIS ini dari awal sampai pada akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita semua sekarang mendengarkan dari rumah masing-masing karena di luar sedang ada pandemik. Dan bersyukur setiap minggu kita masih boleh dikuatkan oleh firman Tuhan dari KIS dan dari ibadah-ibadah setiap minggu. Hari ini kita mau baca bersama-sama dari firman Tuhan Markus 2 ayat 13 sampai 17. Kita buka sama-sama Markus 2 ayat 13 sampai dengan 17. Saya akan bacakan. Judul perikopnya, Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Ya, kisah di perikop ini kita setelah baca dan kita bisa lihat bahwa Yesus ketika itu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi ketika orang Farisi dan ahli-ahli Taurat melihat Yesus, mereka berkata ke murid-muridnya, "Wah, kenapa Yesus makan bersama dengan para pendosa?" Nah, ada dua hal yang kita bisa lihat di sini. Pertama, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu melihat orang-orang yang berkumpul bersama Yesus dan murid-muridnya di situ adalah orang-orang berdosa, termasuk pemungut cukai. Lalu yang kedua, ia merasa tidak pantas bahwa Yesus, seorang rabi atau guru besar, berkumpul dengan orang berdosa. Manusia itu seringkali menilai orang berdosa dari apa yang sedang dihadapinya atau apa yang telah dilakukannya. Mungkin ada seorang yang mengalami kesulitan, oh ia orang berdosa. Ataupun mungkin ada orang yang sedang mengalami sakit penyakit, oh dia orang berdosa. Seringkali manusia kecenderungannya mengecam orang lain, seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dalam kisah di Alkitab ini yang sudah kita baca. Pertanyaannya, adakah orang benar? Nah, kalau kita baca sama-sama, kita buka lagi Alkitabnya dari Roma pasal 3 ayat 10 dan 11. Roma 3 ayat 10 dan 11 dikatakan, "Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah." Kalau kita sudah baca di Roma pasal 3 ayat 10 dan 11 barusan, tidak ada seorang pun yang benar. Semua orang berdosa, karena semua orang sudah jatuh dalam dosa. Kalau kita lihat kembali lagi ke perikop yang barusan, kita lihat Kristus atau Yesus makan bersama-sama dengan para pendosa. Nah, maka dari itu judul hari ini adalah Kristus datang untuk orang berdosa. Kita lihat tadi ada orang berdosa dan orang benar menurut ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Tapi di Roma dikatakan tidak ada orang benar. Semua orang berdosa. Jadi kalau saya klasifikasikan ada orang berdosa dan orang benar. Dan ini sebetulnya orang berdosa dan orang yang merasa benar sebetulnya. Lalu kalau saya boleh lanjutkan lagi, orang berdosa yang sadar dirinya berdosa dan orang berdosa yang tidak sadar dirinya berdosa. Jadi dia merasa benar.
Jadi tidak ada orang yang benar. Nah, yang pertama kita belajar dari firman Tuhan pada saat ini adalah kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Tadi dalam Roma pasal 3 dikatakan tidak ada yang benar karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita harus sadar setiap kita dosa, kita orang berdosa, tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Nah, lalu bagaimana setelah kita sadar kita orang berdosa? Yang kedua, kita harus bertobat dari dosa kita dan percaya kepada Kristus. Kita introspeksi diri masing-masing, kita ada di titik mana sekarang? Ya, Bapak Ibu Saudara mungkin masih ada yang ragu akan keselamatannya, atau mungkin ada yang merasa, oh saya sudah diselamatkan. Nah, untuk yang masih ragu, bagaimana supaya kita dapat diselamatkan? Kita lihat dari Roma 10 ayat 9 dan 10. Roma 10 ayat 9 dan 10 di situ dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi untuk yang masih ragu-ragu, bertobatlah dan percayalah, akuilah Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kamu akan diselamatkan. Lalu, apakah kita sudah selamat? Mungkin untuk yang berkata atau berpikir, oh saya sudah diselamatkan. Bagaimana kita tahu dan kita bisa yakin bahwa kita telah diselamatkan? Apa tandanya? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Tandanya adalah adanya buah yang keluar dari orang itu ya, yang dapat terlihat. Buah yang pertama adalah buah pertobatan, yaitu keselamatan. Bukan saja keselamatan saat ini di dunia, tetapi keselamatan dalam kekekalan. Jadi sekali selamat, tetap selamat. Orang Kristen yang telah diselamatkan akan tetap selamat. Yang kedua, adanya buah roh. Nah, buah roh ini kalau kita sering lihat, itu kita lihat di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, kita dapat lihat itu ada dua buah. Ada buah pertobatan, yaitu keselamatan kita. Lalu yang kedua, ada buah roh. Nah, dikatakan juga di dalam Yohanes 15 ayat 16. Yesus mengatakan, kita lihat Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Nah, artinya tetap di sini last, long lasting, everlasting ya, kekal. Jadi artinya buah itu kita bertobat sekarang dan kita selamat sekarang, itu akan terus dibawa sampai kekekalan. Karena Allah sendiri, Roh Kudus yang memeteraikan itu dalam setiap kita, setiap orang percaya. Nah, kalau kita lihat, jadi orang Kristen yang sudah lahir baru itu pasti menghasilkan buah, Bapak Ibu Saudara. Buah itulah yang membedakan orang percaya dengan orang dunia. Apakah orang Kristen atau orang percaya tidak terkena pandemik? Terkena. Apakah orang Kristen tidak terdampak oleh krisis? Terdampak. Jadi dari luar itu tampak akan sama. Orang Kristen dan orang percaya dengan orang tidak percaya. Tapi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah dari dalam. Orang Kristen sekalipun dalam krisis atau badai tetap teguh, tetap bersukacita, tetap damai sejahtera di dalam krisis tersebut. Karena apa? Karena kita punya Kristus. Fokus kita sudah dirubahkan. Kehidupan kita sudah diubahkan dari yang manusia lama menjadi manusia baru. Pola pikir kita sudah diubahkan dari yang tadinya memikirkan hal-hal yang fana menjadi hal-hal yang kekal. Mungkin orang Kristen dan orang non-Kristen sama-sama sedang menghadapi situasi sulit. Tapi orang Kristen bisa menghibur, bahkan membantu sesamanya yang lebih tidak beruntung atau yang sedang mengalami ujian kehidupan. Mengapa bisa demikian? Kita bisa memperhatikan orang lain walaupun sendiri sedang sulit.
Karena punya pola pikir yang sudah diperbaharui. Kita dimampukan oleh Allah untuk beroleh sukacita, damai sejahtera. Karena Dia sendirilah sumber sukacita itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita sudah sadar bahwa kita adalah orang berdosa yang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Dan bagaimana cara kita diselamatkan tadi? Kita bertobat dan percaya. Orang Kristen yang bertobat dan percaya yang telah diselamatkan akan menghasilkan buah. Itu tandanya yang membedakan dengan orang dunia, Bapak Ibu. Setelah itu, yang ketiga, sekarang poin ketiga. Lalu apa yang kita lakukan setelah kita sadar dan kita terima anugerah tersebut, anugerah keselamatan tersebut? Kita berikan hidup kita untuk Kristus. Nah, masalahnya bagaimana caranya memberikan hidup kita untuk Kristus? Hidup sebagai full-time pelayan. Bisa? Tentu saja bisa. Hidup sebagai pelayan paruh waktu atau part-timer. Bisa? Bisa. Bekerja sekuler, bekerja di luar. Ada yang mungkin menjaga toko, ada yang bekerja di kantor, ada yang punya usaha. Apakah itu pelayanan? Bisa pelayanan di sana? Bisa. Sebagai orang Kristen, kita diberikan akal budi, pikiran tadi yang telah diperbaharui, kita telah diubahkan oleh kuasa Allah. Sehingga kita dimampukan berpikir bagaimana kita menerapkan dan mempraktekkan iman kita dalam apapun yang kita lakukan. Jadi apapun pekerjaannya, apapun yang kita lakukan, integrasikan imanmu ke dalam apapun yang kita kerjakan. Alkitab atau firman Tuhan katakan, kerjakan keselamatanmu. Apa artinya kerjakan keselamatanmu? Bukan berarti kita mengerjakan keselamatan yang Yesus sudah bereskan, selesaikan di atas kayu salib. Tetapi di dalam keselamatan yang sudah kita terima, kita mengerjakan, kita bekerja, kita melayani untuk Tuhan. Itu artinya mengerjakan keselamatan. Jadi bukan melakukan yang Tuhan sudah selesaikan. Buat apa kita mengusahakan keselamatan lagi? Dengan daya upaya dan apapun yang kita lakukan, tidak bisa kita peroleh keselamatan itu dengan usaha. Itu hanya karena anugerah. Dan setelah kita menerima anugerah, kita sadar kita orang berdosa, kita tidak layak. Tapi kita terima anugerah keselamatan itu. Apa yang bisa kita berikan kepada Kristus selain kehidupan kita? Kalau kita lihat Yesus sebagai contoh. Yesus ketika di dunia ini melayani sesamanya. Bahkan di hari-hari terakhirnya, Yesus tidak hura-hura, wah saya mau sebentar lagi mau disalib. Saya mau meninggalkan dunia ini. Saya mau bersenang-senang. Apakah demikian? Tidak. Di hari-hari terakhirnya Yesus datang, Yesus berdoa di Taman Getsemani dan menyerahkan hidupnya kepada kehendak Bapa, ke dalam rencana Bapa. Dan di hari terakhirnya, di malam terakhirnya, Yesus mengadakan perjamuan dengan murid-muridnya, membasuh murid-muridnya, membasuh kaki murid-muridnya. Kadang kita mungkin berpikir sebagai orang percaya, orang Kristen, hidup kita tidak lama di dunia ini. Saya mau hura-hura, saya mau senang-senang. Apakah itu hal yang tepat? Kalau kita belajar dari Yesus, di malam hari sebelum besoknya disalib, Ia membasuh kaki murid-muridnya, Ia melayani. Di hari terakhirnya Dia masih melayani, Bapak Ibu. Kita perlu mencontoh Yesus sebagai pelayan dan kita memberikan kehidupan kita untuk orang-orang sekitar kita. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, baik itu yang bekerja, baik itu mungkin yang berumah tangga, baik laki-laki maupun perempuan, yang kita kerjakan itulah pelayanan kita. Nah, jadi untuk sebagai penutup, Kristus datang untuk orang berdosa. Sadari kita semua adalah orang berdosa yang tidak layak dan tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Bertobat dan percayalah pada Kristus, yakini itu dan terima anugerah itu. Hargai benar-benar anugerah keselamatan itu. Kita yang tidak layak menerima dengan cuma-cuma. Dan setelah itu apa yang harus kita lakukan? Tidak cukup sampai di situ. Lakukan hal yang kita bisa dan jadikan itu sebagai pelayanan dan ladang untuk menyaksikan Kristus di tengah dunia ini. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini, pada kesempatan ini kita sudah diingatkan
bahwa Kristus, bahwa Engkau datang untuk orang-orang berdosa. Kami adalah orang-orang berdosa Tuhan yang tidak layak menerima keselamatan itu. Tapi Engkau berikan anugerah itu kepada kami Tuhan. Terima kasih, kami sudah lahir baru, kami sudah diselamatkan. Kami mau bertobat, kami mau percaya. Dan kami mau lebih serius lagi sama Engkau Tuhan. Kami memberikan kehidupan ini yang telah Engkau tebus Tuhan, untuk pekerjaan dan kemuliaan nama-Mu. Biarlah melalui apa yang kami kerjakan, kami boleh melayani dan memberikan hidup ini sebagai saksi, memberitakan Injil keselamatan. Supaya nama-Mu semakin dimuliakan dan ditinggikan atas apa yang kami kerjakan, Tuhan. Berikan kami hikmat, kebijaksanaan untuk boleh menerapkan dan mengintegrasikan iman kami di dalam apapun yang kami lakukan sehari-hari, Tuhan. Berkati juga setiap kami yang sekarang sedang dalam kesulitan, dalam pandemik. Tuhan yang mampukan setiap kami, jaga setiap kami, penyertaan-Mu nyata dalam hidup kami, Tuhan. Kami serahkan kehidupan ini untuk semakin dipakai oleh Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa